Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Nah, kita lanjutkan ya. Bagian-bagian akhir yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di hadhihi risalah nafi'ah mubarakah insyaallah taala. Qala wa ba'dal ba'ts muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim. Wa dalilu qawluhu ta'ala alladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Setelah hari berbangkit, saya jelaskan dahulu ya, berbangkit bahwa manusia akan dibangkitkan kembali sesuai dengan asal penciptaannya. Tidak pakai baju, tidak pakai sandal, tidak dikhitan. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah dikumpulkan, muhasabun, dihisab. Ini kedudukan yang agung, hari penghisaban. Di hari inilah nanti nampak keadilannya Allah. Jadi hisab, kalau bisa dibahasakan hari perhitungan, hari pengadilan. Dan ini adalah hari yang paling menentukan perjalanan seorang hamba. Tergantung nanti hisabnya, maka balasannya sesuai dengan perhitungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam as-sahihain dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halak." Ya. Tidak ada seseorang siapapun dia ketika dihisab nanti pada hari kiamat kecuali pasti dia akan celaka. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, fasaufa yuhasabu hisaban yasira? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira." Nanti orang-orang mukmin itu dihisab dengan hisab yang mudah. Ya. Kenapa Nabi tadi mengatakan tidak ada orang yang dihisab kecuali pasti celaka? Sementara dalam ayat ini dikatakan
ada sebagian manusia yang nanti dihisap dengan hisap yang mudah. Jadi seakan-akan bertentangan. Maka apa jawaban Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama dzaliki al-ard wa laysa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa udzib." Adapun hisaban yasira itu namanya al-ard. Al-ard artinya manusia pada hari itu hanya diperlihatkan amalnya, bukan dihisap. Diperlihatkan amalnya, dihamparkan amalnya, kemudian setelah dihamparkan dan diakui amal-amalnya, kemudian Allah musahamah, artinya dihapus, dimaafkan. Jadi tidak jadi dihisap. Hanya dibuka, oh amalmu pada hari Jumat di JF. Perjalanan ke JF, kamu lihat perempuan begini. Kamu cerita gosip begini. Misalnya. Sambil nunggu pelajaran ghibah lagi sedikit begini. Diperlihatkan, dihamparkan amal-amalnya. Kemudian Allah maafkan. Sehingga dikatakan fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia dihisab dengan hisab yang sangat mudah. Karena bukan dihitung secara detail. Nah, jadi manusia hanya disuruh mengakui. Kamu beramal begini, pada hari begini, jam begini, di tempat ini. Naam ya Rabb, kamu beramal begini di sini pada waktu begini. Ya Rabb. Jadi Allah sebutkan semua yang dia lakukan sesuai dengan catatan amalnya. Segala dosa-dosanya, bahkan dosa-dosa yang dia sudah lupa pun diingatkan. Karena tidak ada yang luput. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua ada yang menulis, memperhatikan secara terperinci. Setelah diakui, kemudian oh ya, sudah, yang penting kamu akui, saya maafkan. Saya hapuskan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk banyak berdoa di dalam salat supaya Allah menghisap nanti dengan hisap yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya. Mau tulis Allahumma hasibni hisaban yasira.
Ya Allah, hisaplah saya dengan hisap yang mudah. Artinya, ya Allah, mudah-mudahan nanti saya banyak mendapatkan maaf darimu pada hari kiamat, hari perhitungan, hari pengadilan. Karena itu kata para ulama, ketika seseorang banyak berdoa dengan doa tersebut, hendaknya juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan banyak menghisap orang dengan detail. Karena ada sebagian manusia begitu. Kalau dia punya hak pada orang, Masya Allah detail. Utangmu sekian, biar kurang 1.000, harus bayar 1.000. Kalau bisa lebih. Nah. Kamu bilang begini sama saya, harus minta maaf. Mengakui begini. Nah. Dia hisap orang. Nah. Tapi banyaklah musahama, banyaklah memaafkan orang. Ada hak kita tidak bisa ditunaikan orang dengan sempurna, ya sudahlah. Lain kali lagi kita cari penggantinya. Kita cari bagaimana baiknya. Ya kan begitu. Ada orang pinjam barang, rusak sedikit, ya sudahlah. Jangan dihisap, pokoknya dulu bautnya 2 tinggal 1. Kalau tidak bisa kembali 2, ganti yang baru. Ya walaupun itu hak. Ya walaupun itu haknya. Apalagi kalau dia punya istri. Kasih uang belanja per bulan 5 juta misalnya. Ini buat laporannya. Apa-apa yang kamu belanjakan. Dihisap. 5 juta nanti pas jumlahnya harus 5 juta. Kalau ada sisanya berapa? Ya, ada sebagian orang seperti itu. Dia menghisap detail sekali. Seperti laporan keuangan. Ya, jadi kalau mau dimudahkan oleh Allah hisapnya, ya hendaknya beramal di dunia juga begitu. Banyak memaafkan. Karena memberi maaf itu lebih afdal daripada banyak menuntut walaupun haknya. Supaya yang haknya yang tidak dikembalikan itu diserahkan kepada Allah. Supaya Allah nanti permudah juga hisapnya pada hari kiamat. Ya bukan berarti semua hak kita ya tidak ada yang dituntut, tidak. Tapi kalau orang sudah usahakan, sudah jelas, susah, ada halangannya. Kadang-kadang ada yang tidak disengaja, ada macam-macam. Ya banyak memberi maaf. Ya. Nah, supaya kita tidak masuk golongan yang kedua. Golongan yang kedua, yang dihisap betul-betul dihisap. Munaqasyah namanya. Al-munaqasyah. Dan tidak ada orang yang selamat kalau dihitung, dihisap betul-betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada lagi maaf. Tidak berlaku ampunan dan maaf di situ. Semuanya dihitung dengan sangat terperinci dan sangat detail. Dan kalau itu terjadi, dihisap yang kecil, yang besar, yang sangat kecil, yang sangat besar, maka tidak ada yang selamat.
Ya, jadi jangan disangka yang dihisap hanya pelanggaran. Kadang-kadang kan bayangan kita nanti yang dihisap pelanggaran. Sebagian kita menyangka bahwa kekurangan kita hanyalah ketika melakukan dosa-dosa. Ya, tidak. Amal-amal pun akan dihisap. Saya telah berikan nikmat kepadamu. Apakah kamu mensyukuri nikmat itu? Wah, kalau ini dihisap sudah setengah mati. Saya kasih kamu mata. Kamu pakai apa mata hari Jumat ini? Ada yang selamat? Nah, sudah banyak sekali catatan negatifnya kan? Itu baru mata, baru mulut, hidung. Segala macam nikmat. Saya beri kamu makan. Ada yang kamu sisa? Buang di mana? Sumbernya dari mana? Setengah mati. Makanya Nabi mengatakan kapan seseorang itu dihisap, tidak ada yang selamat. Kamu tadi sholat maghrib. Ini amal. Kamu kerjakan nggak sesuai yang diinginkan oleh Allah. Mungkin ketika sholat tidak khusyuk. Ketika sholat ingat yang lain-lain. Kalau itu dihisap, banyak sekali catatannya. Tidak ada yang lulus. Jadi bukan larangan saja. Tapi juga amal dihisap. Ya. Kamu belajar, santri. Apa kamu lakukan kewajibanmu sebagai santri? Kalau dihisap betul-betul, tidak ada yang lulus santri. Semua banyak pelanggarannya. Bahkan urusan-urusan dunia ini kalau peraturan manusia saja yang mau ditegakkan, jarang yang lulus. Kerja jam 7, pulang jam 4. Nah, jarang yang lulus. Apakah dia kerja betul-betul selama waktu kerja itu? Ya pasti semuanya punya catatan-catatan pelanggaran. Iya, jadi manusia itu tempatnya selalu banyak kekurangan. Ya, banyak kekurangan. Jadi kalau itu dihisap, pasti hasilnya tidak lulus, celaka. Laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halak. Kenapa? Karena haknya Allah itu sangat luar biasa. Sementara kita ini selalu banyak kekurangan dalam memenuhi hak-haknya Allah. Jangankan hak-haknya Allah, hak-hak manusia saja, kita banyak kekurangan tidak bisa memenuhinya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kalau dihisap, ya pasti banyak yang celaka, bahkan tidak ada yang lulus. Karena itu hadis yang sering kita dengar, khususnya kalau orang mau belajar, awal-awal belajar, diingatkan tentang niat, diingatkan tentang keikhlasan. Bahwa orang yang pertama kali nanti merasakan panasnya api neraka pada hari kiamat, kan ada 3 golongan. Ya, al-qari', al-munfik, dengan al-mujahid. Ini kan dimunaqasyah namanya, ditanya, dihisap. Wahai qari, apa yang kamu lakukan di dunia? Ya Allah, saya menghafal Quran. Saya menjadi imam manusia. Saya membacakan ayat-ayatmu. Maka Allah tanya, apakah kamu lakukan itu karena saya? Dia menjawab, ya betul ya Allah, saya lakukan karena engkau. Apa jawaban Allah? Kadzabta, kamu dusta.
Kamu lakukan, kamu hafal, kamu imami manusia, kamu ajarkan manusia supaya kamu dianggap al-qari, membaca Quran yang hebat. Akhirnya diseret, fasuhiba ala wajhi ilan nar. Seret mukanya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian didatangkan lagi orang yang banyak bersedekah. Ya fulan, saya memberikan harta kepadamu yang banyak. Betul, betul ya Allah. Kau apakan itu harta? Ya Allah, saya infakkan, saya bantu ini, saya bangun ini, saya berikan ini, saya kasih makan ini. Betul kamu lakukan karena saya? Iya. Allah menjawab, kadzabta. Kamu dusta. Kamu lakukan itu supaya engkau dikatakan dermawan. Maka sama tadi. Diseret mukanya, dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian dipanggil lagi yang pahlawan. Mujahid. Yang berjuang di jalan Allah. Ditanya dengan pertanyaan yang sama. Maka Allah juga menjawab dengan jawaban yang sama. Kadzabta. Kamu berjuang supaya kamu dikatakan pahlawan. Dan itu kamu sudah dapatkan di dunia. Maka kemudian diseret, dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Jadi dia di sidang mengakui nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan diberikan hujjah. Ya, diberikan hujjah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Jadi masing-masing orang mempersiapkan hujjahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan, apa tujuannya, apa niatnya dan seterusnya. Jadi kalau tidak ada namanya ampunan, musahama, semuanya dihisab, ya pasti dia akan celaka. Ya pasti dia akan celaka. Ya karena itu jamaah sekalian, hendaknya setiap orang khususnya di waktu-waktu sholat itu selalu menghisap dirinya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian nanti dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagian dari kasih sayangnya Allah ketika banyak dari dosa-dosa yang kita lakukan ini ditutupi oleh Allah. Ya, ditutupi oleh Allah. Maka janganlah kemudian kita yang membukanya. Kullu ummati mu'afin illal mujahirun. Ya, semua umatku ini akan mendapatkan maaf kecuali yang melakukan terang-terangan. Nah. Jadi kalau orang sudah hilang rasa malunya melakukan dosa terang-terangan, nah, maka itu sangat berbahaya. Nah, kemudian berikutnya al-jaza. Al-mujazzi'una bi'amalihim. Ya. Jaza tentunya balasannya sesuai dengan amalnya masing-masing. Karena itu di antara lambang keadilannya Allah dan hikmahnya Allah nanti ada namanya mizan. Al-waznu yawma idzinil haq. Timbangan pada hari itu, pada hari kiamat itu hak. Ada timbangan yang nyata. Timbangan yang begitu besar dan agung.
Karena itu seandainya bumi dan langit yang begini besar, itu bisa ditimbang oleh Allah. Ya, bisa ditimbang oleh Allah. Begitu besarnya timbangannya Allah. Ya, di dunia saja orang buat timbangan sesuai dengan kadar apa yang mau ditimbang. Semakin besar, ya semakin besar juga. Kalau yang timbangan yang kecil-kecil, yang ons atau seperberapa ons, ya orang juga buatkan timbangannya cocok dengan hal tersebut. Ya, jadi timbangan ada dua timbangannya, ada kiri dan kanan. Ada timbangan kebaikan dan ada timbangan kejelekan. Maka nanti setelah ditimbang, cuma ada 3 kemungkinan. Ya, ada 3 kemungkinan. Ada manusia yang lebih berat kebaikannya. Walaupun misalnya cuma beda 1 kebaikan. Kejelekannya misalnya 10.000, kebaikannya 10.001. Ya. Jadi ketika kebaikannya lebih berat, maka dia akan digiring masuk surga. Yang kedua sebaliknya. Kalau lebih berat kejelekannya, maka inilah orang yang diancam masuk neraka. Kemudian ada golongan yang ketiga, yaitu golongan yang kebaikan dan keburukannya sama. Ya bisa saja. Kita tidak tahu perhitungannya Allah. Ada orang yang bisa sampai keburukannya dan kebaikannya sama. Maka orang yang seperti ini nanti menunggu. Dikatakan ashabul araf. Menunggu di suatu tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Sampai batas waktu yang Allah inginkan. Kemudian nanti mereka juga akan masuk surga. Itulah hikmah dan rahmatnya Allah. Ya, maka pada saat seperti inilah ketika dihisab kemudian ditimbang amal-amalnya dan tidak ada lagi tidak ada lagi maaf, maka pada saat itu manusia akan bergantung pada dirinya sendiri. Cuma masih ada satu harapannya. Ya, sebelum dipastikan masuk surga atau masuk neraka. Walaupun kalau sudah ditimbang, kalau berat kebaikannya masuk surga, berat keburukannya masuk neraka. Tapi ada namanya, dan inilah yang paling diharap dan paling akhir dari semua yang mungkin untuk diharapkan, itulah namanya syafaat. Ya, syafaat. Dan orang yang paling banyak syafaatnya pada hari kiamat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun para nabi yang lain, orang-orang yang soleh juga bisa memberi syafaat, tentunya dengan izin dari Allah. Ya, maka kita berharap dengan mengenal tauhid, ya, mengenal sunnah, maka kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ahlul jannah,
dapat syafaat, maka bisa naik derajatnya di dalam surga. Ya, naik derajatnya. Kalau dia ahlun nar, bisa dimaafkan dosanya masuk surga. Bisa juga dikurangi siksaannya dalam neraka. Itulah syafaat. Ya. Ya karena itu kenapa kita mendakwakan sunnah? Itu kewajiban bukan pilihan. Ya, kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah adalah orang yang mengikuti sunnahnya. Ya, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah yang paling besar adalah tauhid. Ya. Sunnah yang paling besar, paling agung adalah tauhid, menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya. Karena itu nanti tanda kasih sayangnya Allah, bagaimanapun disiksa ke dalam neraka, kalau masih ada iman, maka nanti akan tetap masuk ke dalam surga. Ya, ketika Allah berfirman sebagaimana ayat yang disebutkan oleh muallif di situ, liyajziyalladzina asa'u bima amilu. Dan mereka akan mendapatkan balasan orang-orang yang berbuat jelek sesuai dengan amalnya. Dan akan juga mendapatkan balasan orang-orang yang berbuat baik bil husna, yakni dengan surganya Allah. Ya. Jadi Allah menginginkan bagi yang berbuat kebaikan akan mendapatkan surga. Karena itu ketika kita belajar kitab tauhid, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Ya. Jadi Allah menginginkan dari hambanya agar hamba itu menyembahnya. Dan haknya hamba kepada Allah, alla yu'adzibahu man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan menyiksa orang yang menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Itu hak kita kepada Allah. Walaupun bukan hak timbal balik, tapi semata-mata keutamaan dan kasih sayang Allah. Karena kalau Allah hisab sebagaimana tadi, hisab tidak ada yang selamat. Tapi karena Allah memberi keutamaan, kasih sayang, rahmat, maka sebagiannya dimaafkan. Jadi dari awal Allah sudah menetapkan kalau kamu ibadah hanya kepadaku, saya jamin kamu akan dimaafkan, tidak disiksa. Paling minimalnya kalaupun disiksa tidak akan kekal dalam siksaan. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, apa jaminannya? Ulaika lahumul amnu. Mereka akan mendapatkan keamanan. Ada keamanan yang sempurna, tidak disiksa langsung masuk surga. Ada keamanan yang tidak sempurna, kurang sempurna, masuk neraka dulu baru dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi yang hanya Allah inginkan, kamu sembah saja hanya kepada Allah. Tidak menginginkan yang lain yang terlalu banyak. 6. Wa man kadzdzaba bil ba'si kafar. Tambahkan ya. Hukum orang yang mengingkari hari berbangkit.
Siapa yang mendustakan hari berbangkit, kafar, maka dia telah kafir. Ini sesuatu yang disepakati dan sesuatu yang wajib diketahui secara darurat dalam agama. Karena kalau dia mendustakan hari berbangkit, nanti dia juga akan mendustakan rentetannya setelah hari berbangkit. Dia akan mendustakan pada mahsyar, hisab, ada timbangan, ada surga dan neraka. Maka dia telah mendustakan Allah dan juga mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengingkari hari berbangkit itulah perkara yang paling diingkari oleh kaum musyrikin setelah tauhid. Ya, setelah tauhid. Sampai kemudian mereka bersumpah, ya, bahwa la yab'atsullahu may yamut. Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah meninggal. Dia mengingkari hari berbangkit, hari kiamat. Ini namanya kurang akal, ya, atau sangat lemah akalnya. Dari mana ilmunya? Sampai mereka begitu yakin bahwa tidak ada seorang pun yang akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Yaitu persangkaan yang batil. Karena itu Syekh di sini menyebutkan ayat za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Orang-orang kafir itu berkeyakinan bahwa mereka itu tidak akan dibangkitkan. Apa jawaban Allah? Qul ya Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. Bala. Pasti akan dibangkitkan. Wa Rabbi, demi Rabbku. Jadi dibalas keyakinan mereka dengan keyakinan yang lebih meyakinkan. Jadi kalau mereka yakin, katakan wahai Muhammad, dibalas dengan 3 bentuk keyakinan. Sumpah, wa Rabbi, dengan lam takkid, la tub'atsunna, dan nun takkid. Tidak ada sumpahnya pun sudah cukup. Apalagi kalau ditambahi dengan 3 bentuk takkid. Bala wa Rabbi la tub'atsunna. Tsumma la tunabbi'unna bima amiltum. Kemudian kalian akan betul-betul diberitahukan apa yang kalian lakukan. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Ya. Sangat mudah. Dan dulu kita sudah sebutkan bagaimana caranya memahami bahwa hari berbangkit itu mudah. Ya, mudah. Lebih mudah daripada yang pertama, lebih mudah daripada menciptakan dari awal. Ya kan? Manusia diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Maka setelah dia ada, kemudian dibangkitkan kembali, diciptakan kembali seperti sedia kala, itu lebih mudah. Kemudian lihat alam sekitar. Seperti sekarang kemarau, kering, mati. Ketika turun hujan, tumbuh kembali. Ya, tumbuh kembali. Artinya mudah. Dari yang sebelumnya ada, Allah lebih mudah menumbuhkannya kembali. Kemudian yang ketiga, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Menciptakan langit-langit dan bumi itu lebih besar daripada menciptakan manusia. Artinya kalau alam semesta ini yang begitu besar,
yang begitu luas Allah bisa ciptakan. Maka menciptakan manusia lebih mudah atau tidak? Ya jelas lebih mudah. Manusia sangat kecil. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan langit dan bumi. Apalagi dengan alam semesta. Jadi bagaimana mungkin kemudian diingkari nanti bisa diciptakan kembali, dibangkitkan kembali. Yang lebih besar saja bisa diciptakan. Ya itu kan menunjukkan bahwa hari berbangkit itu sesuatu yang pasti. Maka mengingkari yang pasti itu kekafiran. Ya. Apalagi memang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam banyak ayat dan juga dalam banyak hadis. Jadi tidak ada sebenarnya yang menghalangi untuk menerima dan tunduk kepada ketentuan tersebut. Ya. Jadi seandainya mereka mencari, ya, datangkan satu dalil dari Quran dan Sunnah, kemudian yang kira-kira menolak tentang adanya hari berbangkit. Datangkan dalil dari akal yang sehat yang menolak tentang adanya hari berbangkit. Ya, pasti tidak akan mereka dapatkan. Kalaupun dipaksakan, ya terpaksa saja. Tapi itu tidak menunjukkan tidak adanya hari berbangkit. Nah, kemudian jamaah sekalian, Syekh rahimahullah, ya setelah menetapkan atau memberi kepada kita dalil-dalil ya bahwa hari berbangkit itu pasti, maka seorang mukmin kalau itu pasti, maka juga harus pasti siapa yang diikuti. Siapa yang diikuti. Agar nanti ketika hari berbangkit selamat. Jadi tidak cukup hanya meyakini adanya hari berbangkit. Tapi harus ada persiapan untuk menghadapi namanya hari berbangkit. Karena itu keyakinan tauhid itu memberi motivasi dan semangat untuk beramal. Dan juga untuk memperbaiki amalan. Beramal karena Allah dari awal sampai akhir. Apa yang membuat kamu termotivasi untuk beramal? Ya ingin mendapatkan pahala. Bukan karena manusia. Bukan karena tujuan-tujuan yang lain. Itulah tauhid. Ya itulah keikhlasan. Maka orang yang paling ikhlas adalah orang yang paling benar penerapan tauhidnya. Bukan orang yang paling tinggi ilmu tauhidnya. Tapi tinggi ilmu tauhidnya dan benar penerapan tauhidnya. Ya, semakin berkurang keikhlasan berarti juga semakin kurang penerapan ilmu tauhid yang kita pelajari atau yang kita ketahui. Ya. Karena itu lahirnya maksiat, dosa, segala macam kekurangan itu bagian dari kekurangan tauhid. Nah, kekurangan tauhid. Nah, saya kira cukup ya. Itu pertemuan kita hari ini. Ada sedikit beberapa masalah lagi sampai kita akan selesaikan kitab ini. Ya biidznillah taala, nasallallahu subhanahu wa taala ayusahhil lana itmam hadhihi risalah al-mubarakah. Wa nasallallahu subhanahu wa taala ayyuallimana ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamana wa zidna ilman wa amalan. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.